إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Khusus hari ini khatib akan menyampaikan sebuah tema yang telah disiapkan dalam rangka Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kezaliman kepada alam yang penuh berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini. Oleh sebab itu, mari kita biasakan lidah kita untuk senantiasa mengucapkan solawat kepada beliau agar semua kita dapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. 3 Januari merupakan hari penting atau sering disebut dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Karena tanggal 3 Januari 1946 bertepatan 29 Muharram 1365 Hijriah. Presiden Soekarno lewat surat nomor 1/SD meresmikan Kementerian Agama dalam Kabinet Sultan Syahrir II dan menunjukkan Menteri Agama Perdana yaitu Haji Muhammad Rajidi. Setiap tanggal 3 Januari diperingati sebagai hari lahir Kementerian Agama. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun judul khutbah kita pada hari ini, umat rukun menuju Indonesia emas jauh dari judi online. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, judi online telah banyak memangsa korban. Sasarannya adalah generasi muda. Bila ini terus merajalela, bagaimana nasib bangsa untuk masa yang akan datang? Banyak peristiwa seorang anak rela membunuh ibu kandungnya akibat sang ibu tidak memberikan uang untuk digunakan bermain judi. Terlebih dengan maraknya media sosial, perjudian sangat mudah dilakukan. Di antara aktivitas yang harus dihindari di internet saat ini adalah judi online. Ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa kontemporer saat ini.
Perbuatan ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet. Di sinilah ujian ketakwaan seorang Muslim pada era sekarang, khususnya ketika sendirian atau mungkin bersama di sebuah tempat. Terlebih bila kita mengingat sebuah berita yang merilis daftar artis dan influencer yang turut mempromosikan platform atau situs judi online ini, sehingga tidak sedikit dari para penggemar artis atau influencer tersebut yang membuka dan memainkan permainan di dalam situs yang dipromosikan tersebut. Hadirin rahimakumullah, mengingat dapat yang sangat luar biasa judi ini dalam rangka Hari Amal Bakti ke-79 melalui mimbar Jumaat diserukan seluruh masjid untuk menyampaikan khutbah yang bertemakan judi online agar generasi emas yang dicita-citakan dapat terwujud. Tentu saja hadirin berbahagia, apapun model judinya, baik yang tradisional maupun yang modern, baik yang offline maupun yang online, semua ini sama dan sesuai dengan kriteria judi. Maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Keharaman judi ini sudah diputuskan langsung oleh Allah di dalam kitab sucinya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hadirin bahagia, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ayat pertama tadi merupakan penegasan status keharaman judi. Ayat yang mutlak tentang keharaman judi ini menunjukkan bahawa seluruh bentuk perjudian dihukumi haram. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selaku orang beriman menjauhi perbuatan terlarang ini. Menjauhi judi bukan hanya semata-mata mentaati aturan agama. Lebih dari itu, dampak negatif dari perbuatan ini juga bisa kita hindari. Pada umumnya, orang yang bermain judi akan merugikan diri sendiri dalam dua aspek, yakni finansial dan psikis. Terlebih dalam kasus judi online yang seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya, sebab dari saking mudahnya diakses, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Penggunanya tinggal mengisi ulang nominal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone, kemudian memainkannya dengan sembari menunggu keberuntungan berpihak kepadanya. Hanya saja hadirin bahagia, sebagaimana dikatakan oleh mantan admin judi online, keberuntungan permainan ini hanya di awal-awal saja. Pada tahap berikutnya yang menggunakan nominal cukup besar, persentase keberuntungannya sangat minim. Namun karena sebelum-sebelumnya sering menang, pelaku judi online masih penasaran sehingga terus-terusan bermain dengan berharap keberuntungan itu
kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Pada tahap inilah finansial miliknya menjadi terkuras. Pada saat bersamaan, karena selalu kalah, akhirnya menjadi gampang marah dan tidak lagi fokus pada pekerjaan atau kewajiban lainnya. Pikirannya disibukkan oleh bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa kembali lagi. Namun sia-sia sehingga menjadi stres dan tidak mau bersosial lagi. Hadirin jamaah salat Jumaat hafizakumullah. Itu dampak negatif terhadap diri sendiri dalam bermain judi. Masih ada dampak lain yang tidak kalah penting dan patut diwaspadai. Bagaimana pada ayat ke-91 Allah memberitahukan misi syaitan dalam melakukan berbagai perbuatan haram, termasuk soal judi ini. Syaitan hendak menjerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Artinya, perbuatan judi akan menimbulkan sifat kesal dan pertikaian antara sesama pelakunya, bahkan kepada orang lain. Ibnu Ansur mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahawa perjudian akan menjadikan pelakunya saling iri dengki, mudah marah, mencaci maki dan mencela satu sama lain. Ini semua merupakan tujuan syaitan sehingga sesama orang menjadi berseteru dan tidak akur. Padahal Allah sendiri menginginkan agar umat Islam bersatu dan menyadari bahawa mereka saling bersaudara satu sama lain. Sebagaimana lumrahnya saudara-saudara, maka akan guyup, harmonis dan saling menyayangi. Namun ketika terjebak ke dalam perjudian, maka tali persaudaraan akan retak, bahkan bisa terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak menegaskan tentang persaudaraan seperti dalam sabdanya yang maknanya orang muslim sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi dan dizalimi, termasuk kepada keluarganya sendiri seperti isteri dan saudara sedarah lainnya. Sebagaimana dalam berita penceraian akhir-akhir ini, tidak sedikit dilatari oleh suami yang kecanduan berjudi online sehingga isteri dan anaknya diterlantarkan. Akhirnya pihak isteri menggugat cerai suaminya karena tidak memberikan nafkah primer selaku tanggungjawab suami. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, selagi belum memasuki lingkaran syaitan ini, alangkah baiknya tidak mencoba sama sekali judi online. Dan jika sudah terlanjur terjerumus, maka seyogyanya segera kembali ke jalan yang benar. Hal ini sebelum terlambat, apalagi jika sampai tertimpa dampak negatif sebagaimana kita sebutkan tadi. Semoga kita dianugerahi taufik dan hidayahnya sehingga kita dibimbing agar dijauhi dan dihindari dari perbuatan judi ini. Selanjutnya, khatib meminta peran serta semuanya elemen masyarakat untuk berani berkata tidak terhadap judi apapun bentuknya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kami dan juga kepada hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.